Kira bang, kalau Allah ya kasih kaya lah semua orang, kira-kira jalan nggak roda kehidupan? Kaya semua ini. Kira-kira kamu punya rumah nggak kira-kira? Enggak. Nah itu. Nah sekarang kalau orang miskin semua bang, kira-kira jalan nggak roda kehidupan ini bang? Enggak juga. Enggak, makanya sama dengan kaya dan miskin bang. Itu kalau di dalam Islam, orang kaya pun itu juga adalah cobaan. Kita dicoba dengan harta bang. Seberapa besar kita berbagi dengan orang yang lain. Begitu juga ketika orang miskin itu bang, seberapa besar kita bersabar. Jadi kalau di dalam konsep Islam, ya seperti itu. Nah itulah konsep keseimbangan Allah. Begitu kira-kira bang. Ya, saya kasih contoh saja tadi. Kalau Allah mau kayakan semua orang gampang bang, dikasih kaya semua. Nah siapa yang mau kerja? Ayo. Orang punya duit semua. Jadi gini, pada intinya, walaupun kita nggak berkeyakinan sama di kitab suci, kita pun diatur oleh Allah, benar nggak? Iya, semua dikasih rezeki semua bang. Cuman Allah itu mengatakan kamu mau kemana kan rezeki yang saya kasih. Begitu loh. Apakah kamu mau berbagi dengan sesamamu? Karena di Islam begini bang ya, maaf ya. Di dalam konsep Islam itu harus mengenal dua konsep aja bang. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah ini hablum minannas ini hubungan sesama kita manusia bang. Nah ini yang berat. Kalau hubungan sesama dengan Allah itu gampang bang. Ketika kita berdosa, nah kita meminta maaf sama Allah karena Dia itu maha pengampun. Tapi kalau sesama manusia susah bang. Nah makanya di ajaran agama itu begitulah yang diajarkan, aturan-aturan bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita antara sesama manusia saling tolong menolong, itulah yang ada diajarkan di dalam agama. Saya kasih contoh bang ya, saya kasih contoh satu saja nih. Menurut abang, menyetubuhi orang tua kita itu perbuatan baik atau tidak? Mau apa? Bersetubuh. Hah? Ya enggak, oke lah, dengan saudara. Kalau menurut keyakinan abang, kita melakukan hubungan intim dengan saudara kita, ya dengan saudara kita. Iya. Menurut abang itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Dari mana Anda tahu perbuatan tidak baik? Inilah kan kita kan tumbuh dewasa, bang. Kita tahu mana baik dan buruk, bang. Dari kehidupan. Nah itu adanya di ajaran agama bang, di ajaran agama itu adanya. Setuju. Kalau di ajaran lain tidak ada, karena kalau suka sama suka siapa yang mau melarang? Tetapi ada aturan yang melarang, aturan itulah yang ada di agama. Kira-kira begitu bang. Lanjut bang. Saya pertanyakan ini, apakah orang yang berbeda kitab suci itu juga diatur sama Allah itu kan? Iya kan? Udah. Ini ya bang. Tadi pertanyaannya bagus loh itu. Bahwa kenapa orang kafir dibeli rezeki, kenapa orang beriman udah berdoa siang malam, rajin beribadah, rajin bekerja, tapi rezekinya juga nggak nambah-nambah, malah miskin kan gitu ya. Ini ya bang, di dalam ajaran Islam itu ada dikenal rezeki itu datangnya dari mana. Ada kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bukan berarti rezeki kita itu tidak dapat di muka bumi, hanya Allah belum memberikannya gitu ya. Pertama begini, ada sebuah hadis yang pernah saya baca ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW begini, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, karena tidak ada suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat menurut pandangan manusia rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan seterusnya begitu. Nah kenapa orang kafir dibeli rezeki? Di dalam surat Al-Baqarah 126 ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya Allah itu maha kuasa. Anda akan diberi rezeki. Tapi kalau Anda tidak bisa memanfaatkan rezeki itu dan tidak bersyukur kepada pemberi rezeki, di dalam surat Al-Baqarah 126, seburuk-buruknya tempat Anda kembali adalah neraka jahanam, berlutut selamanya di sana.
Kira-kira begitu jawaban Ya jika sementara. orang yang tidak seiman itu tapi dia bermanfaatkan dengan baik, gimana tuh? Kenapa bang? Kenapa? Jika ada orang yang tidak seiman tapi dia memanfaatkan rezeki itu dengan baik, Baik, saya apakah jawab. itu dijamin dengan masuk surga nggak? Saya jawab. Orang di luar Islam, kalau dia ingin bersedekah atau ingin membantu masjid dan seterusnya, berjiwa sosial apapun itu, mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan umat, Iya. itu berguna bagi yang dibantu, sia-sia buat mereka. Karena tidak beriman, tidak bersyukur kepada pemberi rezeki itu. Kira-kira gitu jawaban singkatnya. Oh, jadi jadi balik lagi ke surga neraka lah. Nah itu dia bang, itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Nggak tahu Iya. kalau Makanya kitab saya kan lain nanya, lah. sini kan nanya di bagian Islamnya, nggak mau nyangkut agama lain. Saya bukan oten, saya bukan apa-apa. Saya bukan. Ya nggak apa-apa bang, itu jawaban singkat saya. Mohon maaf kepada Ustadz kalau jawaban saya tidak sempurna. Ya cuman itu yang pernah saya dapat waktu sekolah sih bang. Oh iya, siap. Berarti rezeki semua kehidupan walaupun kita nggak beda keyakinan sudah diatur, termasuk pun saya yang tidak percaya gitu. Oh wa ma halaqtul jinna illa liya'budun gitu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Anda kan manusia. Jadi dalam Al-Qur'an itu Anda itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur. Wajib. Wajib hukumnya di dalam Islam itu. Nah, ini bukan untuk Bani Seandainya Israel. tidak wajib udah pasti Ya, dengerin neraka. dulu, Bang. Ini Al-Qur'an itu bukan Bani Israel. Ya. Ya hayuan nas, untuk seluruh umat manusia. Jadi aku tidak menciptakan, kata Allah nih, jin dan manusia kecuali mereka menyembah. Menyembah itu aplikasinya banyak bang, implementasinya luas. Menyembah dalam hal perintah wajib, menyembah dalam hal sunnah, menyembah artinya bersyukur, mengikuti seluruh petunjuk, perintah dan larangannya, ya termasuk itu tadi masalah harta, berbagi harta dan seterusnya. Itu termasuk implementasinya dan aplikasinya sebagai perintah Allah kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Anda kan ciptaan juga bang. Anda kan percaya Anda ciptaan, kan gitu bang. Iya, benar. Oke. Bagaimana bang, ada lagi bang? Nah, sementara sih sudah lah. Nanti kalau ada yang bingung-bingung saya naik lagi. Aku pernah naik ke bunda blok permanen juga, sama ini yang kedua. Tapi aku belum sih ke yang selain Islam. Terus kenapa abang percaya ada yang menciptakan abang, tapi kenapa nggak percaya kalau perlu hidup kita ini perlu ada yang ngatur bang? Karena aku ngerasa ini kitab suci ini sebagai bentuk pengikat bang. Jadi kayak negara ini, sebuah negara itu kayak pelaturan. Jadi kalau kamu melanggar ada konsekuensinya. Jadi hidup manusia tuh teratur, ada ikatan. Ya kalau kamu berbuat maaf aja jahat atau salah atau apapun ya masuknya neraka gitu. Oke. Statement pernyataannya bagus sekali ya untuk edukasi gitu ya. Begini ya bang ya. Hidup itu kita diberi priwil bang. Kita diberi manusia ini ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang ada ya. Ya kita sempurna, hidung kita satu, lobanya dua. Ada kiri, ada kanan, kuping dan seterusnya. Keseimbangan kita ini. Jidat pada posisinya, alat kelamin pada posisinya. Nggak bisa ngebayangkan kalau alat kelamin ketukar sama jidat kan gitu ya bang ya. Itu sebagai manusia yang sempurna berakal mesti bersyukur ini ada yang ngatur. Kan gitu ya bang ya. Setuju. Nah setelah kita diberi kesempurnaan, kita diberi buku petunjuk supaya lebih sempurna hidup ini. Mobil baru diberi buku petunjuk, salah penggunaan meleduk mesinnya kan gitu. Begitu juga manusia. Tapi kadang-kadang manusia ini kan takabur, sombong, angku, bahwa saya hidup nyaman kok, ngapain sih beragama, mati ya selesai kan gitu. Iya. Kan gitu ya. Nah, begitu juga hidup di Indonesia misalnya, ada undang-undang yang ngatur kita. Undang-undang yang ngatur kita banyak diimplementasikan bersumber dari Al-Quran. Anda hidup di dunia ini mulai bangun sampai tidur lagi itu tidak ada yang luput dari ajaran Islam. Tapi Anda sendiri yang tidak memahami itu. Saya setuju. Untuk itu bang, untuk itu ya mari kita merdekakan diri kita, tapi tidak merdeka secara keseluruhan. Pasti ada yang ngatur. Apa itu? Yang menciptakan kita, memberi buku petunjuk. Apa itu? Al-Quran, ada hadis, ada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh bahwa inilah cara untuk mengabdi, berterima kasih kepada yang menciptakan kita. Kira-kira gitu bang. Ya setuju.
Jadi pengetahuan saya, apa yang udah diciptakan ketika punah ya punah udah, nggak ada akan pernah ada lagi gitu loh. Anda kan begini ya Bang ya. Semua ciptaan itu, semua yang bernapas itu pasti akan kembali kepada yang memberi napas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Setiap benar. yang bernyawa pasti kembali, nyawanya dikembalikan kan gitu ya Bang ya. Iya. Kira-kira begitu. Ya, Jadi kembali kan tapi ada penerusnya. Kayak manusia kan ada penerusnya. Ada manusia ingat Bang, nanti ada hari kiamat Bang. Oh kiamat, kalau kita ngomongin kiamat beda Iya. cerita. Kiamat Anda kan kalau meninggal itu terjadi kiamat kecil Bang. kiamat kecil itu ya. Anda meninggal itu, Kitab suci. tapi percaya kan Abang nanti meninggal ya? Pasti. Ya udah, ntar dulu ada telepon, terusin dulu yang lain. Pasti. Coba Abang Siap. percaya berarti tentang peraturan kan? Semua hidup ini diatur. Percaya kan Bang? Percaya. Diatur Bang, bukan itu Pak. Hidup kita Kenapa? diatur. Iya. Diatur. Tadi katanya Abang tidak mau terikat Bang. Enggak, jadi saya cuma menjalankan apa yang menurut saya baik Bang. Oke, baik. Menurut Berdasarkan Abang, dengan kehidupan yang saya jalanin. Ya, kalau kita menolong orang, ya maaf aja saya setiap minggu atau setiap Jumat juga ya sering lah. Sebulan 3-4 kali. Minimal lah 3 kali ya. Juga sama Bang, berbuat baik Bang gitu loh Bang. Apa yang saya yakinin itu baik saya jalanin Bang. Apa yang menurut saya itu jahat saya nggak lakuin. Oke, menentukan baik jahat itu dari siapa Bang? Dari kehidupan Bang. Gak bisa Bang. Kalau tidak ada jahat, tidak ada baik. Kalau tidak ada baik, tidak ada jahat. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari yang menciptakan kita, memberi aturan. Gitu ya Bang ya. Iya, Steve. Gitu sih. Pasti kita semua tidak luput dari jangkauan sang pencipta kita. Jadi kita nggak bisa hidup riwil Bang, nggak bisa. Anda Benar. sebenarnya Bang, sebagai orang manusia berakal, Anda itu sebenarnya itu di dalam tatanan agama Islam. Mm-mm. Anda bertoleransi, Islam yang ngajarin. Mm-mm. Anda saling memberikan salam, saling mengucapkan salam, Islam yang ngajarkan. Iya. Anda bangun pagi melihat matahari, Islam yang ngajarkan. Ada yang menciptakan matahari itu. Anda menghirup udara segar, ada oksigen, ada pohon. Allah yang mengatur semua. Jadi tidak luput. Cuma persoalannya adalah kita kadang-kadang lupa. Kita takabur karena kita masih dalam pengaruh-pengaruh priwil, kebebasan, masa bodoh, dan angku dan sombong. Gitu loh Bang. Kira-kira Setuju. Islam itu berserah diri Bang. Mm-mm. Kira-kira begitu. oke Bang. Setuju. Kalau standar menurut Abang baik, belum tentu Bang. Menurut orang itu baik Bang. Nah, tadi kan Kayak saya kan bilang ke abang, saya kan menurut apa yang saya yakinin itu baik Bang. Kalau menurut orang lain itu tidak baik, itu kan urusan dia. Jadi saya Tapi hanya standar- menjalanin apa yang menurut saya baik, apa yang menurut saya tidak baik. Betul, ya kan. Menurut misalkan dari sudut pandang sebelah, ya kan. Tapi misalkan menurut standar kebaikan itu belum tentu baik Bang. Benar. Misalkan Contoh kata gini ya orang Bang. guru, Izin ya. Mas. Contoh ya Bang ya. Dalam bernegara diatur, berzina itu pasti semua orang berakal tidak baik. Betul ya Bang ya? Benar. Nah, itu ada dalam ajaran Islam kan. La taqrabu zina. Jangan berzina, mendekati itu aja Bang. Satu ya. Mencuri itu merugikan orang lain, tidak baik. Iya, Di benar. dalam ajaran Islam itu dijelaskan. Minum hamar, minuman keras itu tidak baik. Di dalam ajaran Islam dijelaskan. Apa sih? Babi dilarang. Kenapa? Ya banyak tidak bermanfaatnya bagi tubuh. Udah dijelaskan semua. Jadi abang itu sebenarnya itu dalam kehidupan abang ada di dalam ajaran Islam. Cuman abang sendiri belum memahaminya secara tidak langsung. Ya, karena gini Bang. Karena saya nggak, maaf ya. Walaupun saya nggak di ajaran Islam, tapi hidup saya sudah diatur oleh Allah. Benar nggak? Enggak, ya Anda mengatakan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa enggak Ini percaya? menurut abang, karena saya nggak yakin gitu Bang. Kalau saya sudah diatur oleh Allah, gitu loh. Karena gini, kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat uang walaupun saya beriman. Saya beriman, saya bekerja, saya dapat uang. Saya nggak beriman, saya bekerja, saya dapat uang. Jadi yang rezeki itu ditentukan dari kerja, hasil kerja kita dan otak Oke. kita. Terus siapa yang memberi Anda akal? Otak.
Nah, ini kan otaknya memang udah biologis, Bang. Iya, siapa yang menciptakan itu? Otak yang menciptakan ya memang dari hubungan, ya maaf, suami istri, Bang. Ya, manusia ada yang ciptakan nggak, Bang? Manusia, ya ada. Manusia diciptakan pertama kali ya sepasang, Bang. Ya, jadi ada yang menciptakan ya, Bang ya? Ada. Oke, Saya mempercaya ada yang menciptakan. Oke. Cuma sebatas menciptakan. Oke, kalau Jika yang cuman apa yang sebatas diciptakan itu sudah punah atau sudah nggak ada di dunia ini, sudah habis. Oke. Kalau kira-kira Anda percaya ya ada yang menciptakan begitu, apakah pencipta itu melepaskan saja ciptaannya tanpa memberi aturan? Nah, ini Bang, aturannya ini kan aku udah bilang kan aturannya masuk ke dalam kitab suci, Bang. Ya itu. Iya, kan pertama kan udah bilang aku kan. Kenapa Anda percaya ada siang dan malam? Ya kan memang terlihat, Bang. Ada yang ngatur nggak tuh menurut Anda? Ya nggak ada yang ngatur sih, Bang. Waduh, udah kelewatan dong kalau nggak ada yang ngatur. Tabrakan dong. Ini berjalan dengan iringnya waktu ya. Ya jalan aja gitu. Oke. Saya ambil yang paling singkat aja deh, Bang ya. Gini aja deh, Bang. Abang kira-kira, mohon maaf ya. Silakan. Tiba-tiba keluar rumah keseruduk motor, kira-kira itu takdir atau apa, Bang? Itu karena ya tergantung kitanya. Kita seru dulu apa dulu, ketidakhati-hatian kita kah atau apapun itu kah? Kalau kira-kira orang kafir meninggal itu, Bang, itu menurut Anda sudah ada yang ngatur apa enggak? Orang kafir meninggal dunia. Ya memang waktunya dia meninggal, Bang. Ya, siapa yang menentukan waktu itu, Bang? Enggak ada yang menentukan. Memang dia ya itu batas usia dia meninggal, ya meninggal aja gitu. Enggak ada yang Kenapa ada orang meninggal muda, ada yang meninggal tua, ada yang meninggal jatuh dari pesawat, ada yang sakit, ada tiba-tiba duduk. Ya, ada yang ngatur nggak tuh? Pasti ada yang ada sebabnya, Bang. Okay. Sebabnya. Siapa yang menentukan sebab akibat itu, Bang? Menurut Anda? Ya memang gimana ya? Jadi menurut Anda yang menciptakan kita ini sama sekali nggak ada fungsinya buat kita? Bukan nggak ada fungsi. Fungsinya cuma dia menciptakan, selepas itu udah gitu loh. Oke, kalau nggak ada fungsi. Terus kemudian gini ya, Bang ya. Ada orang yang memberikan semacam hadiah kepada Anda 5 triliun. Apa yang Anda ucapkan? Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang menciptakan manusia melebihi nilainya dari 5 triliun, apa yang Anda ucapkan? Sombong. Terima kasih. Terima kasih. Berterima kasih kepada siapa, Bang? Sang pencipta. Ya, terima kasih. Begitu. Cara berterima kasihnya tentu ada caranya, bukan terima kasih ya Tuhan, lu tidur gitu loh. Ada aturannya, Bang. Itulah dimaksud di dalam Islam, ada Al-Qur'an, ada hadis dan seterusnya. Gitu loh, Bang, sederhana kok hidup ini. Nah, itu berarti aturan kan? Aturan ya. Jadi kalau Anda nggak mau diatur, negara kita aja penuh aturan loh, ada undang-undang loh, Bang ya. Contoh nih misalnya ya, Anda nipu orang 378 itu ada aturannya. Di dalam aturan negara ini 378 nipu orang, di dalam Al-Qur'an dijelaskan nggak boleh nipu orang. Satu. Nah, kalau Anda taat sama hukum negara, sombong Anda kalau nggak percaya Al-Qur'an. Karena sumber dari hukum tadi ini dari Al-Qur'an. Satu. Itu sombong namanya, Bang. Angkuh gitu loh. Kan loh, Bang ya. Ya, aku paham. Mensinahi ibu kandung menurut Pak Palopo tadi, ya, itu dosa besar. Iya, dosa. Betul ya, Bang ya. Itu diatur dalam Al-Qur'an. Ya, itu menghardik ibu kandung, tidak mengikuti perintah ayah ibu sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu dosa besar, diatur dalam Al-Qur'an. Semua diatur, Bang. Setuju. Cuman Anda ini dalam kehidupan sehari-hari hormat sama ibu, memanjakan ibu, memberi rezeki kepada ibu, itu aturan Islam. Cuman Anda aja sombong, tidak merasakan itu, bahwa inilah semua bersumber dari Islam. Bukannya sombong, enggak sombong. Jadi begini, hidup mati kan menurut kitab suci kan diatur. Kira-kira nikmat Tuhan apa sih yang Abang dustakan? Nggak ada. Ya kalau gitu percayalah ada Tuhan dan ikuti perintah dan larangannya, Bang. Saya percaya adanya Allah yang menciptakan dari awal.
Ya kalau Saya Anda percaya aja tapi Anda nggak ikuti perintah dan larangannya gimana ya Bang ya? itu perintah dan larangannya kan tertera di kitab suci, Bang. Ya kenapa nggak Anda bersyukur Bang? Cara bersyukur saya ya gini, saya bantu orang udah. Saya berbuat Masa- baik apa yang masa saya Anda yakin baik. Saya yang bantu Anda, ya Ah. saya yang bantu Anda, tapi Anda berterima kasih kepada Pak Palopo kan aneh Bang. Ya Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberi Anda kesempurnaan, akal, hidung, lubangnya 2, kuping kiri kanan, ada detak jantung, gigi tidak tumbuh, rambut nggak bisa dihitung. Kenapa nggak minta terima kasih kepada yang memberi itu? Itu kan kalau cara berterima kasih kan memang diajarkan di kitab suci. Ya cara berterima kasihnya adalah memberikan buku panduan yaitu Al-Quran. Mm. Ada Nabi mencontohkannya. Karena nggak mungkin Tuhan turun ke bumi menjadi manusia memberi contoh enggak. Ada Nabi diberi wahyu firman itu Al-Quran. Nah Al-Quran itu nggak datang serentak sesuai asbabul nuzul kebutuhan Nabi dalam berdakwah. Apalagi kebutuhannya dalam perang diberilah petunjuk. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah gegabah, tidak pernah gagal, tidak pernah kalah dalam apapun. Baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik. Sampai detik ini masih diaplikasikan ke seluruh dunia. Nikmat apa, Tuhan apalah yang kau dustakan bro? Enggak, saya nggak pernah bilang saya dustain apapun itu. Sangat cuma tadi dari awal saya bilang saya ada beberapa dari isi kitab suci itu yang saya pertanyakan gitu loh. Kalau kehidupan semua rezeki itu diatur gitu loh, apakah orang lain juga diatur gitu? Yang berbeda. Semua bisa diatur, Bro. Rezeki udah Apapun diatur. isi kitab suci itu, kalau menurut saya itu baik, saya jalanin, Bang. Nah, kalau Anda menjalani aja tidak percaya, tidak mengucapkan ikrar, menjalani tapi sombong, tidak sadar bahwa itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sombong. Anda menjalani hidup Anda sia-sia. Tapi menurut Anda itu berguna. Karena sumber daripada hukum bukan dari kita. Sumber daripada aturan bukan dari kita. Kita ini hamba yang diatur. Tempat menikmati semua ujian ini di muka bumi, ada surga nanti tempatnya. Jadi apa yang kita kerjakan ini adalah ujian. Hidup ini menurut Islam itu ujian. Hidup menurut Islam itu adalah tempat kita ujian, lulus atau enggaknya nanti. Itu loh Bang. Makanya di setiap Jadi ada begini Bang mayoritas Andi, Islam. dia ini mau sekolah, Nggak apa-apa Bang. Jadi di setiap ada ya, dia mau mayoritas sekolah Islam. tapi tidak daftar. Jadi di setiap ada mayoritas Islam pasti damai negeri itu. Indonesia alhamdulillah dengan mayoritas Islam insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada satu negara tidak ada lagi ajan memanggil sholat, azab Allah akan dekat kepada tempat itu. Itu loh Bang. Jadi bersyukurlah bahwa Anda nanti akan lulus suatu perguruan tinggi kalau Anda mendapat NIRM, nomor registrasi mahasiswa. Tapi jangan sangka Anda bisa akan mendapat ijazah kalau Anda nggak mengikuti ujian atau menjadi mahasiswa di sana. Begitu juga jangan harap Anda menempati jannah selama-lamanya, menempati surga selama-lamanya kalau Anda tidak sekolah di Islam. Artinya Anda harus memeluk Islam. Kira-kira begitu dari saya Pak Palopo, lanjut. Ada yang mau ditambahin? Saya bisa menyimpulkan Pak Cahaya ini ya. Kehidupan beragama itu simpel Bang. Ibaratnya abang mau sekolah ini, ya boleh silakan. Tapi kalau tidak didaftar nggak bisa ikut ujian nanti. Jadi syaratnya itu ya daftar dulu itulah agama, iman dulu Bang. Baru Anda bisa masuk ke jenjang pendidikan itu. Nah setelah kita meraih jenjang pendidikan kan ada ujian Bang, betul? Betul. Nah ya sekarang saya mau tanya, boleh nggak abang ikuti ujian itu kalau Anda tidak terdaftar di satu sekolah itu? Simpel aja. Tidak boleh. Nah seperti itu Bang. Tapi Keimanan bukannya aku sudah diatur. Ya itulah aturannya. Aturannya Ya, itu Anda harus mendaftar dulu. Benar. Tapi Boleh, silakan Anda boleh masuk belajar, aku silakan. udah didaftar, tapi kan aku udah diatur gitu. Maksudnya udah diatur menurut kitab suci. Ya itulah aturannya tadi. Anda harus mendaftar. Itulah aturannya Bang. Itulah aturannya. Anda harus mendaftar dulu. Kan begitu.
untuk mengikuti ujian nanti. Nah, jadi aturannya ini Akhirnya di akhiratnya gitu ya, lah. aturannya ini cuma terikat ke mungkin di kehidupan surga dan neraka saja ya. Iya, kalau memang Anda percaya surga dan neraka ya, harus Anda ikutkan. Iya. Begitu. Begitu Bang, simpel sih memahaminya. Tidak, gini Pak Plopo, dia mengatakan aturan Al-Quran, saya pakai Al-Qurannya. Dia katakan terikat hanya aturan surga dan neraka. Abang salah. Dalam kehidupan sehari-hari itu diatur, Bang. Iya. Berhubungan dengan keluarga itu diatur. Maka itu salah satu logika yang paling simpel yang disampaikan dari Pak Plopo. Apakah Anda boleh artinya bersetubuh dengan saudara sendiri? Tidak boleh. Dari mana Anda dapat itu tidak boleh? Dari kehidupan lah Bang. Kehidupan yang kita jalani. Siapa yang mengatur itu? Coba Anda lihat orang-orang yang jauh mengenal yang namanya agama. Di dalam hutan-hutan, orang-orang primitif. Gimana Bang? Benar. Tentu Anda harus menjawab, boleh, karena bebas. Anda kan ingin free will, kebebasan. Hidup di zaman purba yang belum mengatur ada. semua itu Ban, itu agama. Bahwa kita tidak boleh menggauli anak kandung sendiri. Itu agama yang mengatur Bang. Benar. Ketika Anda tidak percaya bahwa agama mengatur pola hidup sehari-hari, apa salah? Seakan-akan aturan-aturan agama itu hanya surga dan neraka. Jadi Bang, coba sebutkan ajaran baik yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Satu, coba sebutkan ajaran yang merugikan sesama manusia, yang tidak diatur, yang tidak dilarang oleh agama Islam. Coba cari satu Bang. Semua ada dalam Al-Quran. Penjelasannya lebih detailnya pernah dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada dalam hadis. Coba sebutkan Bang, ajaran baik yang tidak ada dalam Islam. Ajaran baik semua kitab suci sama Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Kitab suci mana yang mengajarkan bagaimana strategi mempertahankan bela negara? Kitab suci mana yang mengajarkan bagaimana cara lockdown? Kitab suci mana yang mengajarkan bagaimana mengatur hukum nikah? Kitab suci mana yang mengajarkan bagaimana harta waris? Kitab suci mana bagaimana implementasinya menghormati kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya? Kitab suci mana Bang? Itu aku sepakat Bang. Itu kalau aku dengar dan aku lihat ya memang Al-Quran paling sempurna untuk kehidupan, proses kehidupan kita berhidup. Paling sempurna dari buka mata sampai nutup mata diatur, sampai berak pun juga diatur. Iya ini itu Bang. Ya sumber yang mengatur itu menurut Anda dari mana? Al-Quran. Ya kenapa aja makanya? Yang saya tanya ini kalau orang yang berbeda keyakinan, ya makanya Abang kenapa? Apakah mereka juga diatur itu aja? Apakah mereka diatur oleh Allah juga? Kalau kehidupan baik buruk dari buka mata sampai itu kan aturan. Yang saya tanya apakah mereka diatur? Dari rezeki kehidupan diatur. Kalau karena memang Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah rahmatan lil alamin. Iya, rahmat bagi buat semua ya. Terus jadi Anda mengatakan tadi mencari rezeki. Coba saya tentu silakan.
Jadi hidup mati orang yang berbeda kitab suci juga diatur. Diatur. Oke. Kira-kira Bang, kalau saya bertanya, kira-kira yang ada di muka bumi ini adalah udara. Ada tidak yang mengaturkan? Ada tidak yang menciptakan itu? Ada. Seandainya tidak ada udara, bagaimana? Ya, kita mati karena tidak ada udara, Bang. Anda paham di situ? Ya, Tetapi logikanya. ketika Silakan. dengar dulu. Ya, Tetapi silakan. ketika proses rezeki, Anda seakan-akan bukan sang pencipta, sang pemberi rezeki. Itu kan menurut Anda tadi, ya kan? Menurut saya apakah menurut kitab suci yang Abang yakin ini itu kehidupan orang lain yang tidak sesuai dengan kitab suci yang Abang yakin ini itu Kita juga tidak bisa membicarakan orang lain, Bang. Orang yang tidak mengimani Al-Quran. Enggak, Walaupun di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan bahwa Al-Quran memang diturunkan untuk seluruh makhluk manusia yang berakal. untuk seluruh manusia yang bakal, iya. Kita tidak bisa mengatakan apakah orang itu tentu kita mengurusi keyakinan orang lain. Benar. Nah, di sini Anda bertanya tentang Islam, tentu kita paparkan sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Setuju. Jadi makanya kalau bertanya jangan bawa ketika tidak seiman, Iya, di dalam maksudnya Al-Quran aku mau cari wahyu tahu. yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu tertuju untuk seluruh manusia, Seluruh manusia ya. termasuk Anda. Setuju. Walaupun Anda tidak mengimani. Jadi ketika Anda bertanya, jangan libatkan keyakinan orang lain. Itu. Ternyata aku tolong dong itu Pak Palopo itu izin ya. Aduh, Salimat Mikta deh berarti. Tolong Silakan. yang di layar itu jangan ada iklan-iklan Pak Palopo. Kedua, jangan ada lagi nama-nama kayak gini. Ini kan apa ya, memancing perpecahan. Yang sop-sop aja gitu loh, nggak usah bawa-bawa kayak gini Pak Palopo. Nah, kemarin kita rapatkan barisan ya, mari kita pakai nama saja gitu, diskusi baik-baik kan gitu. Terus kemudian kalau ada yang arogan ya kita beri SP1, SP2, SP3. Kalau masih ngeyel di kick aja gitu, supaya nggak ada perdebatan saling menyerang personal. Mari kita diskusi by data akademik ya, bukan menggoyang iman gitu ya. Jadi nggak ada serang-serangan yang arogan lah, nggak bagus. Islam itu indah lah, Pak Cahya. Oi, iya Bang. Terus kenapa Bang tidak mau mengikrarkan padahal sebenarnya Anda itu orang baik sebenarnya, cuman Anda tidak merasakan sumber baik itu dari mana. Karena itu jahat, Anda berbuat jahat, tidak Anda merasakan ini pengaruh siapa. Gitu. Dari awal pertama kali saya masuk, saya bilang saya ingin belajar. Siap Bang. Saya nggak pernah bilang saya mau diskusi atau apapun. Makanya apapun yang kalian ngomong saya nggak mau bantah. Ya nggak apa-apa Bang, kalau kira-kira Abang punya argumentasi ya boleh lah gitu, dibantah sedikit-sedikit. Itu kekorot tuh ateis tuh nggak punya agama. Ateis itu tidak mengenal Ismin. Tuhan, tidak percaya. Iya, Ismin. Kalau ateis tuh nggak, iya tidak mengenal Tuhan. Kalau aku masih mengenal Tuhan, Allah. Cuman ya ngerti nggak sih artinya? Ya silakan Pak Palopo. Ya, gini Bang Ade, menurut Pak Cahya aturan itu apa sih? Menurut Anda? Aturan itu sesuatu yang dibuat untuk mengikat kita, dan jika pun kita melanggar ada konsekuensinya. Nah itu. Aturan Aturan adalah sesuatu yang dibuat buat mengikat kita, ngikat. Jika melanggar atau melebihi batas aturan itu ada konsekuensinya. ada konsekuensi. Iya.
Nah, itulah yang dibuat oleh Allah, oleh Tuhan. Ketika Anda melanggar aturan itu ada konsekuensi. Ketika Anda tidak melanggar, ada juga konsekuensinya, Bang. Jadi ada dua itu sebenarnya. Assalamualaikum. Ketika Anda melanggar, ada konsekuensi. Tapi ketika Anda tidak melanggar, ada juga konsekuensinya. Yaitulah amal kebaikan. Kalau Anda melanggar aturan itu, ada konsekuensinya. Itulah dosa. Begitu, Bang, aturannya. Jadi ketika Allah menurunkan aturan, silakan mau pilih yang mana. Anda mau melanggar aturan itu atau Anda mau mengikuti aturan itu. Itulah yang ada di ajaran agama, Bang. Termasuk bagaimana kita berbuat baik sama orang. Itu kan diajarkan di agama, Bang. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghargai orang tua, kan begitu. Nah, itu adanya di hukum Tuhan itu. Itulah Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, loh, Bang, ya. Assalamualaikum Bang Andi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Bang, itu cukup sih Bang. Aku cuma ya tahu lah. Berarti kehidupan orang lain yang tidak berseiman juga diatur ya. Sepakat ya? Bukan sepakat, memang begitu adanya. Ya berarti benar. Aku dikit nambahin Bang. Ya. Aku dikit Bang ya. Izin ya. Kalau aturannya ada Bang, buat Muslim juga ada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Terus misalkan jangan berzina, itu ada diatur. Jangan kafir, sembahlah Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Diatur Bang, gitu loh. Tapi poin pertamanya itu memang aturannya itu harus bertauhid dulu, itu awal syahadat. Kemudian nanti setelah syahadat nanti aturannya apa? Untuk Allah sholat, zakat, puasa, haji. Nah nanti untuk ke manusianya juga nanti diatur juga itu loh. Tapi inti poinnya adalah ketika kafir itu tidak menyembah Allah, maka diatur harus diperintahkan untuk menyembah Allah itu tadi gitu loh. Sang pencipta maksudnya. Nah gitu aja, lanjut. Ya pada intinya begini, kehidupan orang lain, kayaknya kehidupan orang lain yang tidak seiman dengan kitab suci Abang itu juga diatur, cuma jatuhnya di neraka. Iya, benar ya? Kan poin aturan pertama itu harus bertauhid. Karena gini, karena itulah yang membedakan. Itu kan syarat buat kita masuk ke dalam aturan itu, Bang. Ya betul. Maksud aku begini kan, kita nggak pungkir ya, ada kita sebut aja namanya kafir lah ya. Berarti kan kehidupan kafir juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan? Iya betul. Benar. Cuma walaupun dia diatur, tetap jatuhnya di neraka. Gini bang. Setuju nggak? Makanya di Islam itu diajarkan buat orang yang Islam hati Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Nah, jadi buat orang kafir, misalkan mau mengambil hukum dari Islam pun boleh, taatlah kepada pemerintah. Nah, itulah satu-satunya aturan. Nah, tapi nanti di akhirat jangan minta imbalan sama Allah gitu, karena Anda tidak menyembahnya gitu. Itu loh bang. Siap. Oke bang, siap bang. Bedanya bang saya tanya bang, satu bang. Kira-kira kalau Anda lagi di atas pesawat, lalu ada pengumuman turbulence, apa yang Anda pikirkan bang? Tergantung arahan di pramugari bang. Enggak, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda bang? Kira-kira langsung turbulence ini kan, apa yang Anda pikirkan bang? Kebanyakan orang berdoa bang. Berdoa kepada siapa abangku? Kepada Allah. Masya Allah. Asyhadu bang. Silakan. Bang, dari awal saya bilang saya percaya Allah bang. Jadi jangan kan abang ya, jangan kan abang. Biarkannya dia kalau dia mau turun, silakan bang. Siap. Enggak, aku juga masuk ke rumahnya Blok Permanen juga enak-enak diskusi di sini juga enak diskusinya. Enak. Jangan kan abang, orang ateis turbulen dia akan mengingat Tuhannya. Benar bang? Benar, itu setuju. Iya. Saya pernah tanya orang kayak gitu. Lalu
Ini si Hendra HD ini kenapa dia? Ya udahlah, aku gantian lah bang, nggak enak bang. Silakan bang. Abang, makasih abang. Bang, 1 menit doang. 1 menit bang, 1 menit dulu bang. Biarkan dia dari tadi di sini bang. Bang, 1 menit boleh ya bang, 1 menit ya bang ya. Boleh. Nah, jadi gini bang, perbedaan antara orang ateis dengan orang Islam gini bang. Maksudnya bang, aku nggak mau disebut ateis. Ateis mah dia nggak percaya Tuhan. Oke. Perbedaan antara orang beragama dan tidak beragama. Kalau orang beragama bang, tidak akan masuk neraka ya kan, tapi mempunyai 2 kemungkinan. Tapi neraka ini enggak ya. Kalau surga dan neraka enggak ada, berarti orang yang beragama itu enggak disiksa, tapi enggak dapat apa-apa. Tapi untungnya kalau misalkan surga neraka itu ada, nah kita dapat surga bang, gitu. Ada harapan gitu loh, ada harapan untuk mendapatkan kenyamanan surga. Nah, bedanya dengan tidak beragama tadi, itu antara 2 pilihan juga. Tapi pilihannya adalah kalau surga dan neraka ada, kamu celaka, masuk neraka, kekal dibakar selama-lamanya, nggak mati. Selama-lamanya tuh nggak ada ujungnya tuh. Nah, untungnya kalau misalkan surga neraka nggak ada, kamu nggak dapat apa-apa, layaknya tanah gitu, layaknya hewan mati. Gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Itu aja bilangnya. Siap. Iya. Oke. Jadi kalau kita, ini Bang Hendra. jadi setidaknya kalau kita beragama punya harapan. Nah, gitu loh. Peluang lah. Bermain aman Bang Cahaya maksudnya ini. Kalau abang kan sekarang ini posisinya gambling. Benar gak? Gambling abang ini tiba-tiba benar Allah itu ada. Gimana? Nah, abang mau kemana? Kelabakan. Tapi kami kan aman-aman aja. Ya, tapi oke lah. Ketika memang surga dan neraka itu ada, abang mau kemana? Tapi ketika tidak ada, oke aman. Kami saya juga aman. Tapi tunggu dulu Pak Plopo. Iya, lanjut. Ini si Hendra ini kenapa ini orang ini? Ya naikin dia aja lah. Aku mau sampai semangat. Bagaimana mau dinaikkan? Enggak bisa. Oh dia privat kayaknya. Kalau nggak bisa dinaikkan dia privat. Bang Cahaya, ini roomnya 9 Bang Cahaya. Dengarkan dulu. Itulah kawan-kawan. Terkadang kita tidak melihat langsung aneh-aneh. Mending jangan usah naik bro. Saya jengkel juga orang-orang. Tidak mungkin saya perhatikan terus di sini. Saya butuh makan juga. Tentu ketika saya makan, apa saya lihat semua komen-komenan? Apakah saya lihat semua tamu-tamu yang ada di bawah? Anda satu kali saja tidak naik, aneh-aneh pola pikirnya. Ya, netizen tuh suka gitu. Jangan masukkan ke hati. Pokoknya jangan terpancing emosi. Bukan, dengarkan dulu. Bukan netizen, dia sering saya naikkan di sini. Baru 1 kali ini saya tidak naikkan. Karena saya memang tidak lihat. Kalau Bang Handik memang saya undang langsung naik. Itu aneh. Yang begitu, Bro. Anda tidak senang, nggak perlu di sini. Itu aja selesai. Lanjut. Ini Bang Cahaya, nanya-nanya aja Bang. Jangan turun. Ini kan komalnya 9. Kalau ada yang naik kan masih bisa. Gitu. Dari tadi dia. Aku juga dari tadi. Belum permanen jam Masalahnya dari tadi. Kasihan juga dia. Iya, masih ada kerjaan. Cuma ya kita itulah belajar lah, tanya-tanya. Oke. Kalau nanya ke orang yang nggak ahlinya kan sesat juga kan, benar nggak? Betul. Mute aja Bang, mute. Silakan. Nggak perlu dipaksakan orang. Follow. Orang mau kerja nggak perlu dipaksa. Ini aku naik cuma aku udah follow Bang Dalbo dari lama itu. Ini Bang, aku fallback Bang. Siap. Nah, Bang. Ya. Di private Saya gitu, kita tidak bisa memaksakan orang. Kalau dia mau turun, jangan dihalang-halangi. Iya. Mau turun Janganlah diberi. Enggak, supaya ada tempat ngobrol aja, iseng gitu loh. Kalau Masalahnya Pak, gini, dengarkan dulu. Masalahnya dari tadi beliau ini, dari awal saya buka komal dia naik, bayangkan. Sudah ada 2 jam. Iya, 1 menit Bang Dalbo tadi. Setia banget Bang Cahaya. Bukan, artinya 2 jam dia di sini.
Tidak mungkin beda kita kan memang ranahnya diskusi. Tentu menunggu orang yang mau diskusi dia tidak. Itu bedakan. Ya silakan Bang. Siap, Ada kepentingan lain atau keperluan lain silakan. Jadi gini Pak Cahaya, terima kasih Bang telah berdiskusi. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Anda bisa menyadari diri Anda adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa, dan Anda tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, bahwa napas kita akan berakhir, nyawa kita ada yang memberi, dan akan kembali kita bertanggung jawab. Semoga Anda mendapat hidayah. Itu doa kami dari itu kan hidayah kan doa dari kalian semua juga, supaya datang kan, kita nggak tahu kapan datangnya kan. Amin Bang, amin. Ya, itu dari saya. Terima kasih ya Bang. Sama ini Bang, kalau bisa diskusinya jangan yang terlalu keras-keras gitu lah ya. Aku lihat di ya, intinya gini Bang, intinya orang itu harus beragama aja dulu. Soal ibadah itu urusan belakang gitu. Yang penting kita beragama dulu gitu. Beragama dulu, menentukan pilihan dulu lah ya. Menentukan pilihan Bang. Dan pilihan itu cuma satu Bang, hanya di Islam. Hanya Islam. Bang. Ada orang cuman amalnya bersyahadat doang Bang waktu dia kawin, tapi dia masuk surga juga, tapi disisa dulu sih. Tapi dia terakhir keluar dari neraka. Amalnya cuman waktu nikah syahadat doang. Nanti ada seperti itu katanya. Seperti itu loh. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau bisa ya sholat, puasa, zakat gitu bro, supaya nggak masuk neraka kan, supaya nggak di laundry gitu. Ya sekarang mah sedekah mah udah pasti. Iya betul. Oke lah ya, aku izin turun lah bangku semua, sehat-sehat semua ya Bang ya. Ya, nanti besok lagi sebentar, keluarga gimana Bang? Ya keluar Bang, kerja Bang. Maksudnya keluarga Anda itu Muslim apa? Oh enggak, keluarga aku mereka bebas memilih Bang. Ada yang Kristen? Buddha banyak kan? Oh banyak yang Buddha. Ya wes. Salam buat keluarga ya. Salam aja selalu bro. Semua ya abangnya. Abang, assalamualaikum Bang. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih buat teman-teman yang sempat mendengarkan di sini ya. Demikianlah tadi diskusi sama seorang yang percaya ada Allah Subhanahu wa taala, percaya ada yang menciptakan manusia, tapi dia belum yakin kalau ada kitab suci yang harus diimani sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Semoga saja ke depannya beliau masih mau bertanya terus. Dan doa kita semoga mendapat hidayah agar selamat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.